Oke, ini adalah bagian kedua ya, sambungannya tadi. Kita akan membuat rangkaian untuk menyalakan LED ya. Kita menggunakan satu kapasitor ya, dan satu dioda. Ya, yang merah ini adalah tegangan positif AC ya, AC. Ini adalah groundnya ya, AC ya. Ini sudah nyala ya, jadi nanti silahkan ini saya copot ya, ini colokannya, ini saya pasang lagi. Ini ada lampu indikator di sini, silahkan diperhatikan ya. Ini juga udah dilengkapi dengan sekring, jadi ya hati-hati ya kalau misalnya ada, jangan terlepas, jangan melebihi, jangan korslet ya. Kalau korslet ya ada pencegahan sebenarnya, tapi sebaiknya jangan korslet karena ini sekringnya bebannya masih terlalu tinggi. Oke, perlu diingat bahwa rangkaian AC ini akan kita ubah menjadi tegangan DC ya. Tegangan AC kita ubah menjadi tegangan DC. Nah, karena ini tegangan AC ya, kita tempatkan di ujung sini ya, ujung sini dan di ujung sini. Perlu kita ingat ya bahwa jalur ini saling terhubung ya, yang ini saling terhubung, tetapi yang ini tidak terhubung dengan ini tidak terhubung dengan ini tidak terhubung dengan ini. Demikian juga ini terhubung dengan ini tapi tidak terhubung dengan ini. Jadi 5 ke atas ini saling terhubung ya. 5 ke atas ini saling terhubung, tapi yang ini dengan yang ini tidak terhubung ya. Kemudian yang ini sepanjang sini sampai di tengah-tengah dia akan terhubung. Kemudian yang ini juga sebelah ini saling terhubung. Di atas ini dengan yang ini tidak terhubung. Demikian juga di sini ya. Namun ada beberapa breadboard itu sendiri yang dari ujung sini sampai sini terhubung ya. Jadi nanti silakan dicek ya. Oke. Ini kita sudah pasangkan di breadboard ya, positif. Tegangan AC positif dan groundnya ya. Nah, di sini ini saya menghubungkan ke 7,5 ya. Ya, 7,5 volt AC ya. Nah, ada beberapa yang di rangkaian lainnya yang menggunakan 6 volt AC ya. Jadi ini 7,5 yang papan percobaan lainnya itu menggunakan 6 ya. Jadi silakan nanti diperhatikan. Ini untuk apa? Untuk menjawab sini ya. Nah, untuk menjawab yang pertama, misalnya V input dioda atau V output trafo. Tapi nanti perlu juga kita ukur ya. Oke. Kemudian yang kedua kita menggunakan dioda ya. Kita menggunakan dioda pertama kali ya. Dioda pertama kali, perhatikan ya, mana katoda, mana anoda. Anoda dulu sebagai input, lalu katoda yang sebagai outputnya. Ini kita hubungkan di kapasitor di jalur pertama ya. Ya, perhatikan ya. Ini sudah ada pada rangkaian kapasitor sebagai penyimpan ya, itu sudah ada. Ini sebenarnya saya mau menjelaskan bagaimana penggunaan multimeter ya. Walaupun di praktikum di perkuliahan sudah kita ulangi, tapi karena ini kalian merakit sendiri jadi perlu saya ulangi gitu. Oke, setelah melalui dioda, kita pasangkan sebuah kapasitor ya. Jangan terbalik ya. Kapasitor, kutub positifnya. Ini nanti silahkan ya dilihat dulu yang tugas 1 ya. Jadi di tugas 1 itu sendiri sudah ada rangkaiannya ya. Ini kita colokkan di sini. Perhatikan ya, kutub output atau katoda itu terhubung dengan positifnya. Ya, positifnya. Kemudian ya, ini yang groundnya
Nah, kita ambil di sini ya, kita tarik di sini dia. Jadi nanti sepanjang sepanjang jalur yang di atas, ya, sepanjang jalur di atas ini adalah ground. Ya, kemudian kita jumper lagi, kita ambil sini ya, kita hubungkan di groundnya kapasitor. Ya, ini sudah terhubung ya. Nah, nanti ya sebaiknya saat merakit ini harus diputus dulu ya. Ini harus diputus dulu. Oke ya, kita putus dulu. Kita cabut dulu ya. Cabut dulu. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian ini sudah bisa kita ukur ya, bisa kita ukur. Kita pertama menggunakan multimeter yang hitam ya, digital yang hitam. Nah, pertama kita mengukur ya, misalnya ini ya, VAC dioda, input dioda ya. Berarti di sini dia kan VAC ya. Oke. Kita putar karena maksimal kan 75 ya. Kita cek 7,5. Kita cek ya. Kita nyalakan dulu. Ya, kita nyalakan. Nah, ini dia ya. Untuk mengukur yang mudah, kita umpankan di sini ya, kita umpankan groundnya, kita ambil satu di sini ya, untuk kita tekan menggunakan probe yang hitam ya. Jadi karena jika misalnya goyang ya, misalnya kita goyang gitu, pengukurannya tidak akurat ya, seperti ini ya. Ya, nanti silahkan bagaimana teknisnya ya, Nah, kemudian saya diminta untuk mengukur V input ya. Nah, saya tekan sini. Ops, V input berarti dia masih menggunakan DC ya. Ya benar, ini DC ya. AC ya. Sorry, V inputnya itu AC. Saya pakai skala 200. Cek. 7,4, 7,5 ya. Nah, ini yang ditulis ya. 7,45. Hasil ini wajib ada ya di videonya ya. Jadi berapapun hasil yang didapat itu dicantumkan di dalam kertas lembar kerjanya ini ya. Apa yang dapat dicantumkan di sini ya. Kemudian setelah V input dioda, kita juga diminta untuk menghitung nih ya, V kapasitor. Ini yang tugas keempat, contoh ya, tugas keempat, V kapasitor. Nah, karena telah melalui dioda ya, dan terhubung ke kapasitor, berarti yang diminta adalah V DC ya. Berarti ini kita pindah ke skala 20 ya. Ya. Nah, ini tetap terhubung ya, yang groundnya. Jadi sekarang kita pindah ini pakai skala 20, terus kita pindahkan ke sini. Kita tempel di sini ya. Menempelnya itu harus ajak ya, harus benar-benar menempel gitu ya. 10,6, kita cari yang paling sering muncul ya. 10,48 ya. Nah, itu yang dicatat ke dalam lembar kerja di sini ya. 10,48 ya. Kemudian ya, kita mau menghubungkan dulu dengan regulator tegangan ya. Coba ya, kita hubungkan dengan regulator tegangan. Ini yang 7805. Oke, saya pindah di sini ya.
Oke, ini saya lepas dulu. Input ya, input output dari atau input dari kapasitor, input dan output kapasitor. Ini masuk ke input regulator ya. Regulator itu sebelah kiri inputnya. Kemudian groundnya itu di tengah. Ya, ground itu di tengah. Nah, ingat groundnya itu udah kita satukan di atas, bisa kita tempel di sini. Kemudian outputnya. Oh, ini kita matikan dulu ya. Ini jadi setiap kita mengerakit itu kita matikan dulu ya. Ini outputnya ya. Nah, ini yang mau kita ukur. Sebenarnya nanti dalam teknis perlakuannya sebenarnya kita masukkan di sini ya. Ini sebenarnya bisa tinggal kita hubungkan aja ya. Misalnya ini kita hubungkan ke sini. Ya. Misalnya kita tinggal kita hubungkan ke ini ya. Nah, ini tinggal kita pasang di positif. Ya, kemudian yang groundnya tinggal kita ambil yang sebelah paling kiri ya. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Ya. Gitu ya. Oke ya, ini sudah terakit. Ya, ground sudah. Regulator sudah. Ini nanti ada pada tugas 4 ya, untuk melihat rinciannya ada pada tugas 4 ya. Di video 4 nanti silahkan dilihat. Ini saya mau menunjukkan bagaimana penggunaan multimeter ya. Oke, kemudian kita ukur ya. Ini outputnya yang masuk ke USB. Kita ukur. Kita masih menggunakan 20 ya. Kita nyalakan dulu scalarnya. Oke. Ini kita pastikan dulu ya, rangkaian itu setelah dirakit kita pastikan bahwa tidak ada yang terjadi korslet, misalnya VCC dan ground yang bersatu gitu. Karena kalau misalnya ada yang bersatu, ya kemungkinan akan korslet. Ya, ini harus dihindari ya. Oke, ground kita ini kita colok terlebih dahulu ya, kita pasangkan. Oke, kemudian VCC kita ukur. Ya, kemudian VCC kita ukur ya. Oops. Ya. Jadi terukur 5,36 ya. 5,36 volt. Dan ini stabil ya. 5,36 volt. Ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan multimeter yang satunya. Ya. Nah, kita pilih skala 20 ya, skala maksimal ya. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, sama ya. Kalau misalnya ada deviasi pengukuran, itu tergantung akurasi dari ini dari multimeternya ya. Ya, itu wajar lah ya. Harga menentukan kualitasnya. Ups. Groundnya yang sebelah sini ya. Ya, kemudian VCC-nya di sini. Ini 5,14 ya. Dan dia ini stabil ya, di 5,14 5,15 ya. Ini yang kita tulis di regulator ya. Ya. Oke. Ini rangkaiannya sudah bisa ya. Ini tinggal kita colok di sini ya. Tinggal kita colok di inputnya. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau menggunakan cas-casan ya. Ini tinggal kita hubungkan ke sini ya. Tinggal kita hubungkan ke sini, kita pasang. Ini tinggal kita lakukan pengecasan ya. Udah stabil, udah 5 ya, udah 5,9
1 volt ya. Oke ya. Nanti mohon diperhatikan ya bahwa tapi akan saya cek nanti regulator yang bagus dan yang tidak bagus ya. Saya pastikan bahwa regulator yang saya berikan itu yang bagus ya. Oke ya, ini sudah 5 volt. Sekarang kita mau mengukur arus ya, mengukur arus. Oke, mengukur arus. Kita mau menggunakan yang resistor 22 kilo dulu ya. Ini kan bisa dihitung ya. Merah berarti 22. Ini jingga ya, orange ya. Merah, ingat ya. Cho ya, hitam 0 ya. Chomeji jingga berarti 3 nolnya ya. Berarti 22 tambah 3 0 ya, berarti 22 kilo. Plus minus berapa? Ini lihat. Ini perak ya. Nah, kalau perak berapa persen? 10 atau 5%? Ya, silahkan ya. Nanti dicatat ya. Ini kita pasang di sini. Ya, kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Kemudian kita jadi ini LED ya, positif yang panjang ya, gunakan di sini. Nah, ini sudah 5 volt, nanti tinggal kita ambil dari sini 5 volt. Ya, kita masukkan di sini. Ya, kemudian groundnya kita pasang ya. Tapi ini kita copot dulu ya. Ini kita biasakan ya nanti untuk mencopot ini, karena biasanya kalau awal-awal itu sering keselip ya, jadi perlu validasi. Jadi setelah kalian merakit, validasi kembali ya, validasi kembali. Ini masuk ground di atas ya, ground. Nah ya, kita testing. Kalau LED-nya nyala. Ini LED-nya mungkin kebesaran, kita coba cari yang kecil lagi. Ya, ini LED biru nyala ya. Ya, kemudian sekarang kita mau mengukur arus ya. Mengukur arus berarti kita harus putuskan ya sumber yang positifnya ya, sumber positifnya, kemudian kita hubungkan ke satu probe positif ya. Satu probe positif ini kita copot aja ya, karena kan kita nggak perlu lagi positif. Nih, kemudian kita mau menyalakan LED ya, dengan menggantikan multimeter ini sebagai kabelnya ya. Nah, tinggal kita hubungkan ke sini. Oh, ini kita putar dulu ya ke dalam maksimal itu. Kalau LED kan maksimal 20 mA ya. Tinggal kita hubungkan ya. Ini tercatat 2,9 2,8 mA ya. Jadi kalau ditanya nanti berapa watt, ini udah bisa menjawab ya.